Oke, selamat siang para dokter sekalian. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya pada saya untuk berbicara pada siang ini. Jadi pada siang ini saya mendapatkan tugas untuk membicarakan mengenai hemodialysis management and experience of hemoperfusion in COVID-19 in Fatmawati. Jadi yang pertama kita akan membicarakan mengenai bagaimana kami di Rumah Sakit Fatmawati mengelola pasien-pasien dengan probable ataupun confirmed COVID yang membutuhkan hemodialisis. Jadi pasien hemodialisis ini merupakan pasien populasi khusus karena mereka tidak bisa tidak harus berkunjung ke rumah sakit. Oleh karena itu ada rekomendasi yang kami adopt dari NDT di tahun 2020 bahwa pasien dan keluarga pasien diedukasi lagi mengenai kebersihan tangan. Kemudian juga itu adalah sebelum dan sesudah meninggalkan unit dialisis. Kemudian juga pasien dan keluarga pasien yang pengunjung harus memeriksakan suhu tubuhnya di awal dan di akhir sesi hemodialisis. Juga kami mengedukasi pasien bahwa semua pasien yang mengalami gejala, baik gejala demam, gejala respirasi, ataupun gejala lainnya, harus mengkomunikasikannya kepada perawat dialisis kami, dan perawat dialisis akan mengkontak kami untuk menentukan apakah bagaimana tindak lanjut terhadap pasien tersebut. Kemudian tentunya yang paling terakhir adalah semua pasien yang simptomatik didialisis di ruangan yang terpisah. Dari Pernefri sendiri, Pernefri, kami mengikuti guideline Pernefri bahwa semua pasien yang konfirmasi atau PDP ataupun dengan istilah sekarang yaitu confirm dan probable harus menjalani hemodialisis di ruang isolasi airborne, yaitu ruang isolasi dengan tekanan negatif. Namun karena keterbatasan ini, Pernefri juga sebenarnya jika memberikan kemungkinan bahwa jika suatu unit fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ruang isolasi, maka HD sebenarnya dapat dilakukan di tempatnya, di tempat asal dengan fixed dialysis care system. Jadi di mana pasien tidak perlu melakukan traveling HD ke tempat lain, namun jadwal shift dialisis dan perawat HD yang menangani harus sama. Jika unit tersebut memiliki ruang isolasi hepatitis B, ruangan tersebut dapat digunakan asalkan belum pernah digunakan untuk pasien hepatitis B. Nah, ini dapat digunakan untuk pasien COVID. Namun kondisi ini juga jika tidak terdapat kedua ruangan tersebut, tidak ada ruang isolasi ataupun ruang isolasi airborne ataupun ruang isolasi biasa, maka HD dapat dilakukan di ruangan yang reguler, namun dilakukan di luar jadwal HD rutin untuk meminimalkan paparan dengan pasien lain, dan juga pasien ditempatkan di sudut atau istilahnya end of row, yaitu dengan jarak sekitar 1,8 meter dari mesin terdekat. End of row ini juga dilakukan di ICU, dan sebisa mungkin tindakan hemodialisis dilakukan dengan dialyzer single use. Nah, guideline Pernefri ini mungkin agak awalnya masih takut digunakan oleh para sejawat dari rumah sakit lain, karena kami di Fatmawati bahkan sampai sekarang masih mendapati pasien-pasien yang bahkan dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala yang dirujuk ke Fatmawati hanya untuk mendapatkan hemodialisis COVID. Nah, kami di Fatmawati memiliki ruang dialisis yang didedikasikan untuk pasien probable atau confirm COVID, yaitu di sebelah kiri ini adalah ruang 2 mesin HD di ruangan ICU non-ventilator. Ini adalah tanpa tekanan negatif, jadi bisa dilihat bahwa ini ada exhaust yang mengarahkan aliran udara keluar. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah kami memiliki 2 mesin HD di ICU non-ventilator bertekanan negatif, dan juga 2 mesin HD di ICU ventilator dengan tekanan negatif. Jadi total kami memiliki 6 mesin yang dedicated untuk COVID. Ini adalah data dari Maret sampai Juli bahwa kami menangani total pasien yang kami HD di unit khusus COVID itu adalah 128 pasien, dan yang konfirmasi adalah 16. Ini sampai akhir Juli 2020. Dari yang konfirmasi ini, mortalitas adalah sebesar 68,7%. Jika kita lihat yang kita bandingkan antara survivor dan non-survivor, yang survivor itu memang datang dengan mSOFA score yang lebih rendah, dan juga dengan rasio SpO2, FiO2 yang lebih tinggi, yaitu 296 dibandingkan yang non-survive itu datang dengan ARDS berat dengan rasio sudah dengan rata-ratanya 100. Nah, bagaimana kami memanage tata laksana medikamentosa untuk pasien CKD dengan COVID? Standard of care di rumah sakit ini menggunakan oseltamivir dengan kloroquine. Untuk oseltamivir sendiri pada pasien HD kita berikan 30 mg, kita berikan 3 kali seminggu setelah hemodialisis. Untuk kloroquine sendiri kita berikan 50% dari normal dosis. Sementara itu kami juga memberikan antibiotik empirik, antikoagulan, pilihannya adalah heparin pada pasien HD,
Kami berikan vitamin C, vitamin D yang aktif untuk pasien-pasien HD, tentunya dengan mempertimbangkan kalsium dan fosfat, dan juga asetilsistein dan steroid jika diperlukan. Kami juga memiliki modalitas blood purification pada pasien COVID di Fatmawati. Blood purification ini adalah suatu metode untuk mengambil sitokin sistemik dalam darah. Dan jika kita lihat pada bagian di atas bahwa pada saat pasien terinfeksi virus dan mengalami pneumonia, pasien akan di tubuhnya akan dirilis mediator proinflamasi dan juga mediator antiinflamasi yang di sini disebutkan yang sering kita kenal sebagai cytokine storm syndrome. Nah, pada saat terjadi storm tersebut, kami di Fatmawati memiliki beberapa modalitas, yaitu anti-IL-6 salah satunya, yaitu tocilizumab. Namun juga kita dapat melakukan hemoperfusion atau CRRT. Namun pada pasien-pasien karena keterbatasan mesin CRRT juga, maka kami beberapa kali melakukan hemoperfusi yang dapat dilakukan dengan mesin HD yang sudah tersedia. Ini adalah blood filtration device yang tersedia di Fatmawati. Jadi kita memiliki filter HA330, yaitu adalah suatu hemofilter yang berisi dengan resin yang merupakan cytokine absorbing beads. Jadi filter ini akan jenuh dengan sitokin dikatakan dalam literatur adalah 2-6 jam. Jadi jika kita lihat sebelah kiri ini adalah mesin HD disambungkan ke filter HA330 baru disambungkan ke dialyzer. Dari skema di sini bahwa darah dialirkan ke pasien, masuk ke HA330, masuk ke filter hemodialisis, baru darah dialirkan kembali. Dan juga kita memiliki blood purification filter yang bernama Oxiris. Jadi Oxiris ini adalah suatu membran AN69 yang biasa digunakan pada CRRT. Kelebihannya adalah filter ini dapat meremove endotoksin dan juga sitokin. Nah, pada April 2020, FDA telah meng-issue emergency use of authorization untuk Oxiris ini pada pasien COVID. Jadi dari literatur dikatakan bahwa sitokin removal strategis ini digunakan pada pasien yang dengan high circulating sitokin, seperti IL-6 dan IL-8. Namun karena ini susah, kita periksa tidak bisa real time, maka kita memilih. Jadi ada pasien-pasien yang dengan penanda inflamasi yang cenderung meningkat, dengan skor SOFA yang tinggi, adanya stabilitas hemodinamik yang membutuhkan vasopresor, ataupun yang lebih mudah adalah kita melihat dari parameter inflamasinya yang semakin meningkat. Nah, hemoperfusion pada COVID-19 ini di literatur luar dilakukan studi di Cina oleh Liang pada 47 pasien COVID berat, bahwa 26 diantaranya mendapatkan hemoperfusi, didapatkan bahwa rasio PaO2, FiO2-nya meningkat, kemudian mortalitas pada hari ke-28 itu lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan hemoperfusi, yaitu 15% dibandingkan yang tidak, yaitu 47%. Kemudian studi agak juga diulang oleh Asgarpur pada 10 pasien COVID berat, yaitu dengan PaO2 kurang dari 60 dan saturasi kurang dari 88%. Nah, mereka ini melakukan hemoperfusi ini digabung dengan CRRT, sehingga CRRT itu dilakukan 14-18 jam sehari, sedangkan 4-6 jam pertama dilakukan adalah CRRT dengan membran hemoperfusi. Jadi setelah 6 jam, filter hemoperfusinya dicabut dan CRRT berlangsung hanya dengan filter CRRT saja. Kemudian CRRT ini dilakukan 3 session setiap pasien, dan didapatkan bahwa SpO2 meningkat dari 89, dari rata-rata 89 ke 92%, dengan CRP-nya berkurang dari 136 ke 78. Nah, ini adalah gambaran kasus yang kita miliki di Fatmawati. Jadi ini adalah awal-awal pandemi kita melakukan hemoperfusi. Jadi pada pasien laki-laki usia 54 tahun datang dengan COVID-19 yang positif, konfirmasi dengan diare 3 hari, adanya sesak dan batuk 2 hari, pasien tidak ada demam, namun ada komorbid yaitu diabetes dan hipertensi. Pasien juga dari riwayat merokok namun sudah berhenti. Jadi pada pasien masuk di hari pertama, kita dapatkan SOFA skor 5 dengan CRP 34 dengan rasio saturasi perifer O2 banding fraksinya adalah 88. Jadi pasien masuk ke dalam ARDS berat. Kemudian kami ulang, ternyata pada hari tersebut rongsen toraks pasien sangat jauh berbeda dengan rongsen toraks pada saat pasien dari rumah sakit rujukan sebelumnya.
infiltratnya penuh memenuhi seluruh lapang paru, maka pasien ini kami lakukan CVVH selama 32 jam dengan 4 jam pertama kami berikan filter HA330. Kemudian pasien juga mendapatkan filter HA330 lagi pada 12 jam setelahnya. Nah, pasien ini pada saat itu masuk ke dalam Solidarity Trial sehingga mendapatkan remdesivir, enoxaparin, hidrokortison, dan juga terapi standar lainnya. Kemudian pada hari ketiga kami dapatkan bahwa infiltrat agak sedikit perbaikan, namun karena FiO2-nya masih rendah, dilakukan PRON, kemudian pasien mendapatkan hemoperfusi lagi, disertai CVVH lagi, kemudian ternyata dalam perkembangannya pasien kemudian perburukan. Jadi kita sempat melakukan CVVH lagi dengan membran oxiris, namun ternyata tidak bertahan lama karena membrannya clotting di filter. Kemudian kita lakukan CVVH lagi, dan pada saat kita evaluasi ternyata sangat jauh perburukan. Memang dari klinis juga kemudian ada demam, terdapat infeksi bakterial, dan akhirnya pasien meninggal. Nah, pasien kedua yang kami lakukan hemoperfusi, kami lakukan pada pasien yang belum diintubasi. Jadi ini adalah pasien J, usia 67 tahun. Pasien ini sudah merupakan pasien HD selama 20 bulan. Pasien datang dengan aksesimino, dengan sesak nafas 12 jam sebelum masuk rumah sakit, dengan ada batuk selama 4 hari, tidak ada demam, dan pasien sudah anuri, dengan komorbidnya adalah hipertensi. Jadi pasien masuk dengan hari pertama dengan EMSOFA skornya 6, dengan PaO2 banding FiO2 206, dengan CRP 3, dan kemudian pasien sudah membawa hasil PCR swab dari rumah sakit sebelumnya, itu negatif. 3 hari sebelum masuk rumah sakit swab tersebut dilakukan. Nah, kemudian pasien datang dengan ronsen toraks seperti di bawah ini, dengan kami ulang CT scan, kami lakukan CT scan setelah kami hemodialisis, dan didapatkan GGO luas dengan konsolidasi bilateral dan juga terdapat bronkiektasis bilateral. Kami lakukan pada hari kedua, kami lakukan HD lagi, pasien pada saat itu leukositnya menurun ya dari 10.000 menjadi 6.000. Kemudian pada hari keempat kami lakukan HD lagi. Saat itu dengan PO2, FiO2 adalah 176. Ada perburukan dengan CRP 23, juga perburukan dengan prokasitonin yang meningkat di atas 32. Jadi pada hari kelima kita putuskan kita lakukan hemodialisis dengan hemoperfusi. Kami dapatkan pada saat itu adalah PO2 FiO2 141 dengan CRP 26. Nah, kemudian hari ke-6 perawatan kita lakukan lagi hemodialisis dengan hemoperfusi, kemudian kita lakukan evaluasi di hari ke-7. Didapatkan bahwa ronsen toraks dibandingkan dengan toraks yang pertama ada perbaikan. Kemudian pada hari ke-7 namun keluar hasil kultur, yaitu kultur darah, yaitu Klebsiella pneumoniae, oleh karena itu kita eskalasi antibiotik menjadi meropenem dan amikasin. Kemudian pada hari ke-9 CRP turun menjadi 4, namun di sini kita lihat bahwa trombositnya juga cenderung turun dari 153 ke 92 menjadi 75.000. Jadi akhirnya pada hari ke-9 heparin kita putuskan untuk di-stop. Nah, hari ke-10 pasien mengalami perbaikan PO2 banding FiO2 sampai 318 dengan CRP 3,4, namun prokasitonin masih di atas 32. Oleh karena itu kita tambahkan antibiotik vancomycin. Hari ke-11 kita HD lagi. Nah, hari ke-12 kita ulang CT toraks, kita ulang toraks. Ternyata terdapat ground glass appearance yang sangat luas. Namun pada CT scan evaluasi, densitas GGO dibandingkan CT scan awal itu berkurang di segmen 1 sampai 3 dan sudah terbentuk fibrosis pada CT scan di hari ke-12 ini. Kemudian ya pasien saat ini masih dirawat sampai sekarang. Jadi trombositopeni pada hemoperfusi ini memang dapat dijumpai, dan pada pasien kami ini dia relief setelah 9 hari setelah hemoperfusi terakhir. Oleh karena itu di hari ke-15 kita mulai lagi heparin 5.000 unit subkutan. Pasien yang lain adalah perempuan usia pasien R 42 tahun dengan COVID-19 positif. Ini juga pasien HD, sudah HD selama 2 tahun dengan komorbid hipertensi, masuknya dengan gejalanya demam 10 hari, pasien juga sudah anuri. Jadi pasien masuk dengan EMSOFA skor 7, dengan CRP 30, dengan PaO2 banding FiO2 155. Jadi juga sudah masuk ke dalam ARDS. Standar COVR kami hampir sama dengan oseltamivir. Jadi kami lakukan HD. Nah, pada hari ketiga CRP pasien meningkat menjadi 40.
kami lakukan HD lagi di hari keempat, kemudian CRP cenderung turun di hari kelima menjadi 33. Namun pada saat kita toraks evaluasi, di hari kelima itu sebenarnya terjadi perburukan, walaupun CRP-nya menurun. Nah, di hari ke-7, pasien CRP dievaluasi menjadi 28, dan di hari ke-11 CRP turun menjadi 4. Jadi, secara klinis pasien ini sudah jauh perbaikan. Sudah tidak sesak lagi. Namun, pada kita evaluasi di hari ke-17, saturasi perifer pasien menjadi 94 dengan PaO2 banding FiO2 perburukan menjadi 114. Akhirnya, pada hari ke-18 kita periksakan parameter inflamasi, ternyata meningkat, CRP menjadi 19 dari 4, dan dengan proklasitonin 13, oleh karena itu diputuskan hemodialisis dilakukan dengan hemoperfusi sebanyak 2 hari berturut-turut. Nah, kemudian sejak kita hemoperfusi, CRP-nya turun dari 19 menjadi 12, kemudian di hari ke-20 kita evaluasi saturasi perifer 98 dengan NRM 10 liter, dengan PO2 FiO2 178. Dan ini kita lakukan HD lagi, di hari ke-23 kita evaluasi CRP 3,3, dan hari ini adalah pasien perawatan hari ke-25 dengan saturasi perifer, saturasi perifer itu bisa 98% room air. Nah, oleh karena itu, namun pasien ini masih dirawat karena swab-nya sudah 4 kali dapatkan masih positif. Nah, ini adalah satu pengalaman kami bersama tim anestesi, yaitu Dr. Taufik, anestesi KIC di Fatmawati, yaitu adalah pasien F usia 38 tahun dengan COVID-19 positif, dengan komorbid diabetes tipe 2, dan ada obesitas, jadi pasien 115 kilo. Jadi pasien ini masuk dengan CRP 18,2, namun pada hari perawatan keempat didapatkan CRP peningkatan 150 dengan adanya peningkatan kebutuhan norepinefrin. Oleh karena itu diputuskan, tim anestesi memutuskan untuk melakukan CRRT dengan membran oxiris. Membran oxiris ini dipertahankan selama 24 jam. CRRT dilakukan 2 kali berturut-turut dengan membran oxiris. Kemudian setelah itu pasien ada perbaikan. Jadi ada perbaikan dengan kebutuhan norepinefrin sempat tidak diperlukan lagi. Namun pada hari ke 62 hari setelah CRRT selesai, kemudian pasien kembali jatuh ke dalam syok, membutuhkan norepinefrin lagi. Kemudian dari CRP ada dari 80 menjadi 88, dan akhirnya diputuskan untuk CRRT lagi, tapi pada saat ini dengan membran M100. CRRT dilakukan 1 kali selama 24 jam. Kemudian setelah itu pasien bisa ekstubasi, dan beberapa hari kemudian akhirnya pasien step down ke ruangan non-ventilator. Jadi sekian sharing kasus dari Fatmawati mengenai hemoperfusi. Memang tidak banyak kasus yang kami dapatkan, yang kami bisa share untuk hemoperfusi ini, karena memang tidak sumber daya untuk hemoperfusinya memang belum banyak. Jadi terima kasih, Dok, atas perhatiannya. Selamat siang.